Halo Master, kembali lagi di Kabar Udang on the Air episode 5 bersama saya Wildan Gaya Zulfikar. Episode kali ini kita akan berkolaborasi dengan program Bincang Mina dari Minapoli. Bincang Mina ini adalah forum yang diinisiasi oleh Minapoli sebagai wadah untuk berdiskusi, berbincang antar pelaku aquaculture. Minapoli sendiri adalah salah satu startup di bidang perikanan sebagai marketplace produk-produk aquaculture. Pembahasannya pada diskusi kali ini kita akan membahas digitalisasi manajemen data budidaya. Episode kali ini akan terasa lebih spesial karena kita akan menyimak langsung diskusi antar dua CEO, yaitu CEO Minapoli, beliau Bapak Ruli Setia Purnama, yang akan berlaku sebagai moderator, juga CEO dari Jalatek, yaitu Liris Manduning Tias. Diskusi kali ini kita akan dimoderatori langsung oleh Pak Ruli. Beliau adalah founder sekaligus CEO dari Minapoli yang sudah 17 tahun berada di industri aquaculture. Baik, langsung saja tanpa menunggu waktu lebih lama kita simak diskusi antara Bapak Ruli dengan Mbak Liris Manduning Tias. Udah lama banget nih Mbak Liris, nggak lihat mukanya nih. Udah lama nggak di Jakarta. Iya. Ya Mbak Liris, langsung aja mungkin Mbak Liris, terima kasih banyak sebelumnya sudah hadir dan juga bisa bekerjasama dengan Minapoli untuk mengisi topik di Bincang Mina kali ini. Waktu kami persilakan Mbak Liris, silakan. Oke, terima kasih Mas Ruli sebelumnya. Terima kasih juga sahabat Mina, sahabat Minapoli, dan juga rekan-rekan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimanapun yang berada. Yang terlihat sedang ada yang ditambah, kemudian sedang ada yang di rumah dan sebagainya. Selamat siang semuanya. Nama saya Liris, saya adalah co-founder dan CEO dari Jala. Terkait dengan topik pembicaraan pada siang hari ini, yaitu digitalisasi manajemen budidaya di tambak ya. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan tentang Jalatek itu sendiri apa dan peran dari Jalatek itu di industri digitalisasi manajemen budidaya tambak, khususnya untuk tambak udang. Kalau diperbolehkan, saya akan share presentasi ya. Boleh ya Mas Ruli ya? Ya, silakan. Oke. Apa sih sebenarnya Jala itu sendiri gitu? Jala sendiri seperti yang tadi Mas Ruli sudah menyampaikan adalah salah satu startup atau perusahaan yang bergerak di bidang teknologi perikanan. Salah satu dari puluhan startup yang ada di Indonesia yang bergerak untuk membantu para pembudidaya, baik itu yang ada di udang maupun yang di luar udang. Nah, Jala sendiri perannya di sini adalah teknologi IoT dan manajemen budidaya secara data untuk petambak udang. Kita di sini mengatasi permasalahan yang ada di industri udang, terutama khususnya adalah masalah mismanagement yang ada di tambak yang menyebabkan kemudian juga permasalahan lain seperti penyakit udang, kemudian juga beberapa permasalahan yang lain. Tapi yang kita utamakan di sini adalah kita bagaimana cara teknologi untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di tambak udang dengan adanya real-time monitoring maupun pengukuran data maupun input data dan projection data dan serta pengolahan data. Bagaimana cara kita membantu petambak udang yang ada di Indonesia? Saat ini Jala sendiri juga sudah membantu sekitar 5.500 petambak udang yang ada di Indonesia. Caranya adalah kami memiliki aplikasi Jalatek yang mana di dalamnya petambak sendiri bisa melakukan aktivitas atau kegiatan manajemen budidaya data yang ada di lapangan. Kita juga memiliki teknologi berupa IoT atau sensor monitoring kualitas air yang bisa didapat oleh petambak baik itu secara beli maupun secara disewakan. Kemudian data-data yang kami dapatkan dari IoT sensor maupun dari data-data yang diinputkan petambak sendiri ke aplikasi, kita olah sedemikian rupa supaya dalam pengolahan itu terjadi suatu istilahnya perhitungan untuk proyeksi
budidaya ke depannya. Jadi sekarang kita juga selain dapat alert atau notifikasi di handphone terkait dengan perkembangan udangnya, pertumbuhan udang dan sebagainya, kita juga bisa dapat rekomendasi sistem dari aplikasi tersebut berdasarkan data yang masuk dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu. Nah, ini konsep dari Jala sendiri, digitalisasi data, di mana kita mengambil data kualitas air dari tambak, kita juga mengambil data-data inputan seperti pakan, sampling, panen, dan sebagainya melalui aplikasi yang dilakukan oleh petambaknya sendiri, lewat aplikasi Jala. Kemudian semua data itu kita olah, kita tampilkan dalam bentuk infografik, kita tampilkan rekomendasi, kita tampilkan proyeksi ke depannya. Juga dari situ nanti data-data diolah ini akan menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai preventif untuk penanggulangan permasalahan yang ada. Nah, tadi sedikit sekilas aja apa yang kita tawarkan di Jala, saya skip saja. Kita punya sensor nih, sensor ini sebenarnya bisa bervariasi ya, tapi untuk di Jala sendiri yang saat ini sedang ada itu adalah sensor untuk mengukur kualitas air tambak, kami mengukur temperatur, salinitas, oksigen level, juga pH, di mana data-data itu secara otomatis sudah bisa diakses melalui handphone. Selain juga IoT, kita juga punya aplikasinya sendiri yang men-track atau tracking data budidaya di setiap kolam yang petambak punya. Ada data-data pertumbuhan, prediksi biomasa, kemudian prediksi kapan panen, berapa jumlah panennya, kemudian juga prediksi kualitas air, data kualitas air, kemudian juga analisa secara detail apa sih nanti tujuan dari input data ini semua ke depannya. Jadi kayak di dalam aplikasi Jala, para petambak bisa membandingkan data kualitas air dengan data perkembangan budidaya. Kemudian bisa di-track ketika perkembangan budidaya sedang turun, apa sih sebenarnya yang menyebabkannya. Kemudian kita juga bisa membandingkan data per data, artinya misalkan pola grafik pH dibandingkan dengan pola grafik data temperatur maupun data pertumbuhan, data pakan, dan sebagainya, sehingga kita bisa lihat, bisa belajar dari data tersebut bersama-sama dengan aplikasi Jala supaya petambaknya sendiri lebih cerdas. Nah, analisa-analisa seperti itu yang selama ini mungkin kita yang ada di lapangan mungkin melakukannya secara manual, artinya pencatatannya manual di buku, di logbook, dan sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa dikoreksi juga, tapi di lapangan biasanya setelah masuk ke catatan buku, ada sebagian yang menginputkannya ke dalam Excel, kemudian ada yang sebagian cuma hanya lihat di buku saja. Tapi di sini Jala bisa membantu teman-teman petambak untuk melihatnya itu lebih jelas lagi lewat grafik dan sebagainya. Itu adalah yang namanya data processing. Nah, data processing yang menghasilkan suatu insight bagi petambak secara langsung dan tepat gitu, dan otomatis gitu. Secara real time juga. Itulah keunggulan atau fungsi dari data. Nah, keunggulan yang lainnya dari memanage suatu data itu juga adalah dengan data kita bisa tahu, artinya kita bisa melakukan langkah-langkah preventif apabila datanya berbunyi kurang baik gitu. Artinya misalkan ketika datanya ada warning, misalkan kualitas airnya jelek, ataupun data pertumbuhan growth-nya tidak signifikan dan sebagainya, apa yang salah kita bisa track ke belakang. Kita juga bisa membandingkan data-data dengan data-data histori yang sebelumnya. Baru-baru ini juga kita juga disibukkan dengan bagaimana pengolahan data ini akan berkorelasi dengan adanya suatu penyakit udang. Dan sebenarnya dari Jala sendiri sedang melakukan penelitian tersebut, yang insya Allah dalam waktu masih 1 tahun ke depan baru bisa kita disclose hasil penelitian kita terkait dengan korelasi antara data dan penyakit dan sebagainya. Jadi memang ini adalah hal baru bagi kita semua, tapi dengan adanya proses pemrosesan data budidaya tambak ini akan membawa kita untuk sedikit jauh lebih maju daripada sebelumnya.
Nah, nanti akan saya sampaikan juga benefit lain dari adanya manajemen suatu data yang ada di tambak gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita juga bisa mengenerate atau menghasilkan suatu laporan budidaya. Laporan budidaya yang ada di Jala sendiri ada laporan budidayanya sendiri, ada laporan finansial maupun laporan stok gudang dan sebagainya. Nah, dari laporan-laporan itu yang saat ini sedang kita kerjasamakan adalah bentuk laporan-laporan ini mempermudah petambak udang untuk mendapatkan fasilitas lain. Dengan adanya data, pada tahun kemarin kita bekerja sama dengan salah satu asuransi di Indonesia yang tergabung dalam konsorsium asuransi untuk budidaya udang atau AUBU bersama KKP juga. Itu salah satu contohnya adalah salah satu syaratnya adalah adanya data untuk laporan. Nah, disinilah peran Jala aplikasi di mana pentingnya data itu sebagai misalkan proses klaim asuransi atau bahkan sebelum mendapatkan asuransi, pihak asuransi pun akan meneliti suatu tambak itu dengan adanya data-data yang sudah laporan-laporan budidaya yang sebelumnya sudah dijalankan. Nah, itulah kenapa data juga penting selain untuk tracking, selain untuk belajar, selain untuk mitigasi dan preventif, tapi juga bisa membawa kita untuk mendapatkan benefit lain seperti asuransi. Yang baru-baru ini juga di awal tahun ini kita juga kerjasama dengan financial technology, artinya adalah pendanaan budidaya. Dengan adanya data, laporan data secara digital juga ada satu benefit lain yang bisa didapatkan oleh petambak, yaitu mendapatkan investor secara digital. Nah, sudah banyak kolam yang di Jawa tentunya yang berkolaborasi dengan Jala dan fintech company seperti Krodi, Dompet Kilat dan sebagainya yang kemudian menerapkan sistem digitalisasi pembudidayaan untuk petambak udang dengan pelaporannya lewat aplikasi kami. Artinya banyak sekali keuntungan dari memanage data budidaya yang ada di lapangan yang kedepannya petambak sendiri juga bisa lebih aware. Apalagi sekarang banyak sekali konsultan-konsultan tambak. Nah, dengan adanya laporan yang sudah didigitalisasi, banyak sekali konsultan tambak yang akhirnya bisa menganalisa tambak budidayanya lewat aplikasi juga. Nah, itu semua yang terdigitalisasi ini data pemilik data yaitu petambak udang bisa melakukan intervensi-intervensi khusus di sini. Nah, selain dari itu, Jala juga sebagai pelopor adanya informasi publik atau publik informasi atau informasi umum bagi seluruh petambak Indonesia. Kami yang mempelopori kabar udang dan juga harga udang, suatu platform di mana petambak Indonesia bisa mendapatkan informasi terkait dengan budidaya udang secara detail dan rinci, baik itu dari harga udang, yaitu harga udang di setiap daerah, kita update setiap minggunya, kemudian itu free diakses atau gratis diakses oleh para petambak udang di Indonesia. Bulan kemarin sendiri hits atau visit kita melebihi dari 5.000 visit untuk setiap bulannya. Ada 5.000 visit, artinya 5.000 kunjungan ke dalam kabar udang dan harga udang sendiri, sehingga petambak sendiri di dalamnya juga bisa tahu informasi-informasi yang terjadi di seputaran udang di Indonesia. Dari harga udang sendiri sih petambak juga bisa langsung berkoneksi atau connect dengan buyernya sendiri atau pembeli udangnya. Selain itu, kalau misalkan dilihat juga di aplikasi Jala, karena gratis untuk semua petambak Indonesia, itu juga ada satu platform yang namanya penyakit udang, portal penyakit udang. Jadi para petambak bisa melihat karakteristik ciri-ciri dari setiap penyakit yang menyerang udang di Indonesia. Di situ ada mitigasinya, di situ juga seperti e-book atau katalog terkait dengan penyakit dan resikonya dan sebagainya, supaya petambak juga nanti ke depannya bisa menggantungkan informasinya lewat digital. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi yang akurat di sini.
Nah, dari situ tadi Jala juga memiliki fitur lain, yaitu mengkonekkan petambak langsung dengan buyer tambak. Jadi saat ini kita punya proses atau platform yang disebut dengan trading. Jadi bagi para petambak dengan adanya data digital tadi, kita bisa tahu bahwa petambak, misalkan petambak mau panen, kita bisa konekkan dengan buyer, maka di situ ada traceability data dari petambak ke buyernya sendiri, untuk kemudian melakukan transaksi secara digital lewat platform kita. Itu lagi kaitannya nanti ke depannya dengan traceability data, itu artinya bukan kemudian datanya di-sharing, bukan. Traceability data itu artinya cold storage atau processing company nanti bisa tahu udangnya dari mana saja, dari petambak mana saja, dan itu salah satu yang nantinya akan menjadi suatu kewajiban bagi kita semua, karena traceability dalam food industry itu sudah mulai digalakan oleh para pembeli udang kita di luar negeri sana. Nah, sedikit terakhir, mungkin saat ini sudah ada sekitaran 11.000 kolam budidaya khusus udang di Indonesia yang register di Jala. Ada sekitaran 6.000 petambak atau user yang sudah aktivasi di dalam Jala. Dan kedepannya kita juga punya beberapa user yang ada di luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Ekuador, dan lain sebagainya. Dan ini saya katakan terakhir, bahwa inovasi yang kami lakukan dengan harapan membantu petambak udang Indonesia lebih maju, inovasi yang berasal dari Indonesia sendiri, dan kami dalam perusahaan yang menjamin kerahasiaan data pelanggannya juga, sehingga semua yang kami lakukan di sini adalah untuk petambak, dari petambak, karena founder Jala juga seorang petambak. Jadi untuk petambak, dari petambak. Terima kasih semuanya. Mungkin itu kaitannya dengan presentasi saya terkait dengan data budidaya di udang dan bagaimana benefitnya untuk kedepannya. Mungkin saya bisa kembalikan ke Mas Ruli. Baik, terima kasih Mbak Liris penjelasannya terkait dengan manajemen data budidaya, khususnya udang ya. Sekian diskusi yang kita simak antara Pak Ruli dan Mbak Liris, bagaimana Jala manajemen data budidaya secara digital. Diskusi ini akan berlanjut pada sesi tanya jawab, maka para master simak di video berikutnya.